Halo, selamat siang Ibu. Iya. Saya Dila dari Lintas Data Prima. Siang ini rencananya pengen ngobrol-ngobrol sih sama Ibu. Boleh. Ya, karena kan kita kedatangan nih sama Bu Sumini sama tim juga. Jadi udah ini hari ketiga ya Bu ya. Kita didatengin oleh timnya Bu Sumini juga. Nah ini apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah ngantuk. Sudah ngopi belum Bu hari ini Bu? Udah. Baik Ibu. Jadi kami ini mau ngobrol nih sama Ibu Sumini terkait kedatangannya Ibu di LDP. Oke Ibu, melihat tim Ibu yang hadir hari ini, suasananya kan jadi terasanya hangat gitu di sini. Nah, kalau boleh tahu ada berapa banyak personel Ibu yang datang ke LDP hari ini? Ada 21 orang. 21 banyak juga ya Bu ya? Makanya jadi hangat. Oh iya, iya bener Bu. Dia langsung rapat-rapat. Betul. Jadi itu dengan divisi yang sama Bu? Berbeda. Jadi kemarin kan memang kita sudah melakukan audit ke beberapa ISP. Oke. Dan memang dalam pelaksanaan audit ini nggak mungkin juga kita jalan sendiri gitu. Betul. Tapi, kita juga mengajak teman-teman dari BHP, tim BHP, kemudian dari tim Monef, kemudian dari tim penertiban. Sehingga audit ini nanti apabila memang terkait dengan BHP ya teman-teman BHP yang mendalami, kemudian kalau yang dari tim Monef nanti terkait dengan teknis operasionalnya nanti teman-teman Monef yang mendalami. Sementara untuk jika terjadi hal yang mungkin itu tidak sesuai aturan, nanti tim kami dari penertiban yang akan melakukan pendalaman. Oh, oke, menarik. Berarti banyak divisi yang terlibat ya Bu ya di sini ya untuk satu kali kunjungan ke ISP gitu. Oke. Lalu Bu, dari pengalaman Ibu selama ke LDP ini gimana nih sambutan dari LDP ke timnya Ibu Sumini selama Ibu datang? Sambutannya baik. Terus kemarin ternyata jauh ya ke dalam Lokasinya Bu? lokasinya. Jadi pikir dekat ternyata jauh gitu. Iya. Asik juga gitu. Jadi sambutannya baik. Pertama kita sudah announce dari awal, kita minta nggak usah disambut berlebihan. Oke. Nggak usah dijemput. Lebih hangat ya Bu ya? Nggak usah disiapkan apa-apa, tapi nyiapin data aja. Oke. Tapi yang disiapinnya snack, bukan Oh data. iya, dapat gudeg nggak Bu dari Jogja? Jadi seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya harapan kita melakukan audit ini kan pada intinya adalah kita melakukan audit secara keseluruhan kepatuhan dari LDP terkait dengan penyelenggaraan, khususnya memang untuk yang terkait dengan reseller. Kita mengaudit seluruh administrasi, pencatatan, kemudian secara operasionalnya. Kemudian kita juga melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan apakah yang dijalankan oleh LDP ini sudah sesuai ketentuan atau belum. Oke, berarti ada banyak hal yang akhirnya menjadi bahan untuk evaluasi juga ya Bu ya? Oke. Nah kami di LDP kan selalu berkomitmen tuh Bu untuk memberikan yang terbaik. Namun kami tentu butuh helikopter view nih dari pihak dari Ibu juga sebagai regulator. Di mata Komdigi sendiri Bu, Ibu sebagai perwakilan dari Komdigi, bagaimana posisi LDP saat ini sebagai salah satu penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi Bu? Kalau saya kebetulan memang sudah mengawal teman-teman penyelenggara jasa maupun jaringan ini kan dari tahun 2013 ya. Oke. Itu saya ketemu Mas Miko itu masih kita sama-sama kecil gitu ya, masih kantornya masih kecil gitu, terus kita ketemu ya masih unyu-unyu. Oh. Unyu-unyu. Masih unyu sampai sekarang sudah kita sama-sama tua gitu. Oke. Ya saya lihat perkembangannya bagus. LDP yang tadinya memang Mas ini nanti bakal berkembang nggak sih? Pas saya kemarin ke kantornya, wow luar biasa. Surprising gitu. ya Bu. Tinggal bagaimana kedepannya LDP bisa mengikuti ketentuan penyelenggaraan, kemudian menjadi lebih baik. Dan tantangan ke depan memang seperti yang blueprint kemarin yang dimintakan masukan kepada APCI, kepada Master, kepada asosiasi. Intinya bahwa ke depan memang kita harus melakukan konsolidasi secara masif gitu ya. Yang di atas saja konsolidasi, masuk yang di bawah enggak gitu. Betul kan. Bu. Nah ini saya lihat bahwa LDP memiliki kemampuan yang lebih gitu ya. Nah itu untuk bertahan dan ke depan semakin besar dan semakin menjadi penyelenggara yang baik. Oke, berarti dari poin-poin yang Ibu dapatkan dan dilihat selama beberapa hari ini ada beberapa hal yang memang bagi Ibu sebuah insight yang positif ya Bu ya untuk LDP sebagai pelaku ISP.
Oke. Nah, yang terakhir Bu, sebagai salah satu pihak yang mengawali hulu ke hilirnya, mengenal regulasi dan perlindungan pengguna, Ibu tentu melihat dinamika industri kan Bu. Nah, menurut pandangan Ibu, tantangan terbesarnya nih yang perlu dilakukan dan diantisipasi juga dipersiapkan oleh para pelaku ISP itu apa aja Bu? Jadi tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana kita membuat penyelenggara ini tertib. Oke. Karena dari saya mengawal dari tahun 2012 sampai sekarang gitu ya. Yang awalnya cuma ada hanya ISP 200, sekitar 230, sekarang sudah 1.532. Iya, pesat ya Bu. Maret. Nah ini kita melihat bahwa ada impact buruk di lapangan gitu ya. Jadi kecepatan broadband di di peringkat internasional kita rendah, kemudian infrastruktur yang semrawut, kemudian tata kelola contoh jual kembali ini juga belum sepenuhnya bagus, itu yang perlu kita lakukan perbaikan. Kemudian masih ada lagi hal-hal yang mungkin penyelenggaraan yang sekarang semakin semrawut adalah semakin banyaknya penyelenggara ISP. Begitu juga dari sisi kami, rentang kendali untuk pengawasan penyelenggara itu semakin lebar, ya, semakin luas. Okay. Sementara dari kami juga source-nya SDM-nya juga terbatas. Nah, terhadap hal ini mungkin kita melakukan pembinaan, penertiban itu yang tadinya kita di istilahnya di ujung, sekarang kita di hulu. Jadi kita menertibkan dulu ISP-nya, kemudian bagaimana nanti ISP ini sudah bagus, artinya kita harus memiliki komitmen bersama. Betul. Jadi, ISP ini harus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola, apalagi ke depan kita ada tantangan yang lebih besar. Contohnya pesaing-pesaing dari global, kemudian pesaing yang di dalam internal kita sendiri dengan internet murah, dengan kapasitas yang besar. Nah, artinya kita harus memang berbenah. Kemudian bagaimana kita bisa nanti istilahnya bertarung gitu ya di dalam market yang ada di Indonesia. Siapa yang menang ya dialah yang baik gitu. Nah, itulah yang ke depan tentunya kita juga akan melakukan perbaikan atau penyempurnaan regulasi terkait dengan tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi ini. Contohnya dengan kemarin adanya penyehatan industri yang dimulai dengan adanya moratorium di beberapa lokasi. Kemudian ini kita melakukan penertiban secara nasional, yakni kita mengajak teman-teman untuk tertib penyelenggaraan yang intinya ke depan bagaimana industri ini bisa berkembang, bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih bersaing secara global. Ya, betul Bu. Jadi semoga kedepannya juga kami dari LDP bisa terus beradaptasi atas beragam regulasi tersebut ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Sumini. Terima kasih juga LDP Zen untuk siang ini kita ketemu dengan Bu Sumini. Ibu terakhir nih kita punya jargon. Nanti pas saya bilang LDP, Ibu katakan jadikan satu ya Bu. Oke, LDP Jadikan satu. Jadikan satu.